Selamat pagi, Shalom. Saya disuruh datang ke sini pagi-pagi ini untuk menyaksikan kebaikannya Tuhan. Jadi saya akan ceritakan asal-usulnya saya sebelum kenal dengan Tuhan Yesus, di mana waktu saya masih muda, sudah married, tapi masih belum kenal dengan Tuhan Yesus. Begitu sekarang sudah mengenal hidup baru, sekitar tahun 2003 saya baru kenal dengan Tuhan Yesus, diselamatkan, juru selamat. Pertama-tama saya kenapa kok bisa masuk ini, karena saya di komplek perumahan Puri ada persekutuan, di mana persekutuan itu setiap hari Jumat diadakan. Dan kami kebetulan ada komunikasi sama Bro Willy Sebastian. Hari ini tidak datang, tapi temannya datang, saudaranya, Pak Haryadi itu, orang Tasik. Nah, persekutuan di situ kebetulan ada yang mau dibaptis, namanya Hendra. Nah, pendetanya waktu itu Pak Andreas Nawawi. Jadi ditanya, siapa yang belum baptis dalam sini, mau sama-sama kok cuma satu orang. Nah, kebetulan saya dengar waktu Andreas Nawawi khotbahnya kok ada hasil kekhawatiran, cocok ini dengan saya. Saya merasa, oh ini yang benar, saya belum mempunyai iman yang kuat. Nah, kebetulan juga saya berpikir, saya punya anak dua, namanya Novi Veronica dan Jeffrey. Nah, dua orang ini ada tujuannya mau sekolah di luar negeri, di Amerika. Jadi mereka itu sudah sepakat belajar di Indonesia sini. Ya, ibunya selalu menjaga anak-anaknya, jadi hasilnya bagus. Mereka ada prestasi untuk bersekolah. Nah, saya berdoa dan saya izinkan untuk mereka belajar untuk cari ilmu yang lebih dewasa lagi, lebih bagus. Disitulah waktu Pak Willy ada menanyakan kok cuma satu, siapa lagi di sini? Saya ditunjuk, Tony, kamu belum ini? Ya, saya mau. Kok cuma dua? Nah, lalu istri saya ada lagi, saya tunjuk, nih, ayo, aku bilang gitu. Oke, 3. Cuman 3 ini. Saya ajukan lagi, tambah 2 lagi, Bro Willy. Siapa? Anakku, dia bilang gitu. Nah, cocok ini kok buat saya. Lalu didaftar ada 5 orang. Itu kalau nggak salah tanggal 20, baptisnya saya tanggal 28 Agustus, jadi hari Minggu. Jadi kira-kira tanggal 26, hari Jumat itu baru bicara gitu. Saya juga tanya, saya ini belum kenal firman Tuhan, dibaptis boleh ya? Kata Andreas, enggak apa-apa, sini aja udah. Saya, ya udahlah kalau gitu. Jadi saya ikutin aja aturan-aturan ini. Nah, disitulah saya pulang dari persekutuan. Istri saya ngomel terus ini, dari Kebon Jeruk menuju ke Puri. Selamanya diomelin terus saya, kamu ini kalau berani-berani mau dibaptis, sudah siap enggak lo gitu. Ya sudahlah, aku bilang gitu. Nah, terus ngomel terus sampai malam, saya bilang udah mau tidur aku. Nah, di sini letaknya, saya bingung. Gak bisa tidur saya, kok saya mendahului ngomong gak izin sama anak, kok mesti langsung saya handle gini. Sorry ya, saya belum matiin. Hah? Ya biarin lah. Yang penting kita sayang sama Tuhan Yesus. Nah, kalau itu nomor 2 ya. Jadi tadi sudah tidur, besok pagi mereka itu sekolah, kan hari Jumat Sabtu sekolah,
pagi-pagi. Jam 6 mereka sudah duduk di meja makan mau berangkat sekolah. Nah, lalu kita cerita, Novi, Jeffrey, nanti hari Minggu kita dibaptis loh. Wah, mereka bersorak-sorak senang. Lah istrinya kan, saya kan kaget, kok anaknya kok mau gitu. Nah ini luar biasa Tuhan Yesus ini. Nah, saya senang sekali hari itu, hari Minggu kita dibaptis oleh Andreas Nawawi. Nah disitulah hidup baru. Saya nggak lama lagi saya beli Alkitab pulang dari gereja hari Minggu di GKI di Pinangsia waktu itu. Pulang. Acara kita memang rutin hari Minggu ke gereja, ke Pondok Indah, satu makan, nonton, pulang. Itu aja aktivitasnya. Saya waktu beli Alkitab, saya diam-diam, anak-anak saya lihat buku-buku yang cerita-cerita. Saya beli Alkitab, saya ke kasir, saya bayar. Dikejar sama istri saya, beli apa aku Beli ini, aku bilang. Lalu dia kok nangis gitu. Waduh, salah lagi saya. Saya salah ini. Saya diem aja bungkus, saya bayar aja udah. Selesai sudah, diajak makan siang itu. Saya tanya, kamu tadi kenapa kok nangis? Kamu sekarang udah percaya sama Tuhan ya? Dia bilang, ya percayalah. Gimana? Kalau sudah beli ini ya oke lah, saya bilang gitu. Ya kan? Saya kan mau roba kan. Karena saya ada kekhawatiran anak saya ini mau berangkat ke Amerika. Kalau enggak bapaknya tobat dulu gimana? Iya kan? Dan lagi ke Amerika itu enggak ada orang-orang siapa-siapa. Saya punya ponakan semua juga di Amerika tapi beda lokasi. Di Ohio, Atlanta. Nah ini mau ke Seattle. Jadi saya serahkan sama Tuhan Yesus. Saya tanya sama Andreas Nawawi, aku ini khawatir ini anak saya ini mau pergi ke Amerika. Enggak apa-apa Ton, kamu juga harus bangga. Anak mau sekolah, mau apa. Dorong terus, dia bilang gitu. Maju, dia bilang. Nah di situ saya tambah dingin lagi. Jadi situlah saya di dalam rumah tangga satu persatu jadi percaya sama Tuhan Yesus. Nah saya di dalam keluarga saya nggak ada yang jadi Kristen. Yang Kristen itu baru Rina ini, yang kawin ini sama Rina. Ungsung-ungsung saya semua masih Buddha-Buddha semua. Saya Kristen. Ya begitu pulang ke Malang, ya cerita-cerita sama keluarga. Sekarang Kristen ya Luton. Iyalah, kita sekarang gampang lebih Kristen itu, simpel kok. Saya bilang, enggak bertele-tele, saya bilang. Enak, saya bilang. Bisa nyanyi, bisa apa, saya bilang. Oh iya. Enggak lama kemudian, dalam keluarga saya, kakak yang nomor 2, Katolik. Ikut istrinya Katolik, semua tinggal kakak saya yang paling besar belum dibaptis itu. Tapi beliau sudah dipanggil, almarhum sudah dipanggil Tuhan. Tapi ponak-ponakan saya sekolah di Malang apa itu sudah Kristen semua, ada yang Katolik. Jadi saya juga bersyukur di mana saya sudah Kristen, semua ikut Kristen itu. Nah sekarang kita masuk ke full gospel pada tahun 2009. Saya diajak oleh Didik almarhum. Didik ini adalah suami dari Bu Tina. Nah dulu juga satu persekutuan. Nah diajak ke Tomang chapter sini. Ya saya kadang-kadang bolos, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Ketemu sama Pak Epi. Epi satu kompleks sama saya. Saya dijarang Pak Epi, diajak tiap pagi. Kalau ada kegiatan di Tomang, diajak berangkat. Kalau enggak dia jemput saya yang jemput dia. Jadi sudah bersatu di sini. Enggak lama kemudian saya diangkat jadi presidennya Permata Buana chapter. Nah saya takut ini, Pak Epi,
Saya ini nggak pernah ngurusi orang-orang ini, orang kaya-kaya ini, antik-antik semua ini. Orangnya dari mana-mana. Udahlah Ton, kamu nggak usah khawatir. Pak Epi juga sudah jadi di sini. Saya diberkati Ton. Tuhan nggak pernah lupa janjinya, dia bilang. Udah jalanin, dia bilang gitu. Oh gitu ya Pak Epi. Hampir tiap hari saya ke rumahnya dia minta doain. Karena apa? Saya lihat Pak Epi kan orangnya semangat banget itu. Saya tanya, kalau saya jadi presiden, Pak Epi mau dukung saya? Pasti. Ayo salaman. Saya salaman. Bener ya Pak Epi, jangan omongin yang nggak bener lu. Saya sebagai anggap lu jadi kakak saya bilang. Harus sungguh-sungguh mimpin. Ya, jadi memang benar. Saya setiap bikin chapter di Permata Buana itu deg-degan. Waduh, kadang-kadang hujan. Pi, kok ada orang ini, Pi? Lu nggak usah lihat orang lah. Udah Tuhan nanti kirim kamu. Gitu. Kira-kira jam 7 mulai. Jam 7 lebih 5, jam 7:10 datang semua tamu-tamunya. Waduh, bener ya. Omongannya Pak Epi ini hebat ini, pengalaman ini. Saya suka di situ. Sering saya jadi pimpinan itu terlalu punya beban. Kenapa kok jemaat? Nah, sekarang sudah banyak yang tahu saya memimpin untuk chapter-chapter. Ternyata saya punya ada konsep, ternyata orang yang di full gospel ini harus diteleponin. Cak omong-omong ini. Nah ini kalau presiden-presiden di sini yang mantan-mantan ini jangan pakai WA aja, no reckon itu. Iya. Kalau diteleponin pasti datang 70-80% dia itu ada rasa diperhatikan itu, ya. Jadi saya kira kalau presiden-presiden di sini jangan buat gagah-gagah. Oh saya presiden, ini bukan. Tuhan tahu itu semuanya. Nah ini semua saya belajar. Ternyata masalah bisnis juga demikian. Saya dulu orang kasar, orang ngawur lah istilahnya. Begitu masuk full gospel. Ada kasih. Sekarang masih tapi dikit. Jadi sudah banyak berubah. Karena Pak Epi juga pesan sama saya, Ton, full gospel pakai kasih Ton, ngurusin ekspedisi kasih Ton. Saya juga lebih banyak ribuan orang, saya juga pakai kasih. Jadi saya ingat, hidup itu perlu kasih, perlu sabar. Ya, sama keluarga juga harus sabar. Jadi ada damai sejahtera. Pasti berhasil. Seperti saya sendiri saya suka bersyukur sama Tuhan. Mempunyai anak-anak yang begitu baik, takut akan Tuhan, tidak rokok, tidak minum. Semuanya luar biasa. Termasuk cucu-cucu saya juga baik-baik, pinter-pinter. Jadi saya bersyukur sekarang jadi engkong, udah punya 3 cucu. Setiap Sabtu atau Minggu mesti saya ajak jalan-jalan, ajak fellowship, makan bersama. Jadi keluarga ada damai sejahtera. Jadi saya senang sekali. Makin ada umur, makin harus bijak. Nah ini, jangan berantem yang akur. Ya, waktu kita tinggal sedikit lagi. Cukup sekian, terima kasih.